Bersyukur buat pagi hari ini, kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami. Rahmat-Mu, Engkau selalu limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Glory, kebaikan-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih oh, terima kasih Yesus oh, kami bersyukur. Kiara lama rala 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 ramo, kira mataku rama ralamo. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu oh. Terima kasih Yesus, haleluya. Kiara lama rala rala lama so, kira la rala rala bo, ina rala rala bo, kira bara la rala rabo, ina rala rala rabo. Roh Kudus penuhi kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu mengalir, memenuhi kami. Terima kasih oh, haleluya. Kami bersyukur oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Glory, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan untuk sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan suara firman Tuhan. Saya ajak kita untuk tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang di hadirat Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau, sebentar kami dengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, sampaikan isi hati-Mu, berkati kami. Kuasai hati kami, kuasai ruangan ini. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini senang sekali saya ada di tengah Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 24 sampai dengan 26. Mari saya ajak kita untuk membacanya bersama-sama. Galatia pasal yang kelima ayat 24 sampai 26. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan firman ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Dia menekankan supaya jemaat yang ada di Galatia ini betul-betul hidup menurut roh dan tidak menurut daging atau hawa nafsu. Kenapa Rasul Paulus menekankan ayat ini? Bapak Ibu, kita tahu hari-hari ini tema dari gereja kita fullness of the Spirit. Nah, saudara, kita ini rindu hidup kita ini betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Tantangan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini seringkali membawa kita untuk tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seringkali hidup kita lebih cenderung dipimpin oleh nafsu atau kedagingan. Tetapi firman ini menasihati kita pagi hari ini supaya kita betul-betul hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus.
Karena kalau kita mengikuti nafsu, kalau kita mengikuti kedagingan kita, maka kebinasaan, kehancuran, kerusakan, kegagalan, dan lain sebagainya, bahkan kematian, itu yang akan kita terima. Tetapi kalau kita mau hidup kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, jelas kita menyenangkan hati Bapa dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya nanti, di dunia ini juga kita diberkati oleh Tuhan. Dilindungi, dijagai, disertai, diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita merindukan namanya, dilindungi, disertai, diberkati, bahkan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami keberkatan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana hal itu supaya kita bisa melakukan dan kita bisa mendapatkan? Tidak bisa tidak. Seperti pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan. Pagi-pagi kita mencari Tuhan. Pagi-pagi kita datang kepada Tuhan. Dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pagi hari ini kita mencari Tuhan. Dan saya percaya sepanjang hari ini Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menuntun setiap langkah kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Tetapi coba bayangkan, kalau kita bangun pagi-pagi, yang kita cari bukan Tuhan. Tapi langsung kita cari yang lain. Dan apa yang terjadi? Di saat godaan, di saat tantangan datang kepada kita, saya percaya, ini yang saya bilang dari awal tadi, kita akan cenderung mengikuti nafsu kita, mengikuti kedagingan kita, mengikuti kemauan kita sendiri, tapi bukan kemauannya Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sudah mengutamakan yang lain lebih dari Tuhan. Tetapi coba kita belajar. Kita matikan kedagingan kita. Kita turuti maunya Tuhan. Kalau menurut daging Bapak Ibu, pagi-pagi itu enak tidur. Pagi-pagi itu enak ngorok. Ngapain kita datang di hadapan Tuhan pagi-pagi? Ya kan? Nanti baru bangun jam 8, jam 9 baru bangun. Bahkan ada yang bangun jam 11, jam 12 gitu kan. Itu menuruti daging. Tapi kalau kita menuruti roh, biar hidup kita dituntun, dipimpin oleh roh Tuhan. Karena kalau kita mau dituntun, dipimpin oleh roh Tuhan, maka saya percaya kehidupan itu, keberkatan itu, sukacita, damai sejahtera itu kita akan nikmati dalam kehidupan kita. Makanya kenapa Yosua, kita coba baca Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, jelas di situ dikatakan apa? Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Joshua menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel. Supaya apa? Bangsa Israel ini jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan kata lain, supaya bangsa Israel ini yang dibawa Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan,
supaya mereka tidak mengikuti kedagingan mereka. Supaya mereka tidak mengikuti kemauan kehendak mereka. Tapi biar mereka mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau mereka mau mengikuti kehendaknya sendiri, yang ada kematian. Yang ada kebinasaan. Makanya Yosua menekankan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan Bapak Ibu kita tahu ya, bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel. Waktu bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, Tuhan tidak tega. Tuhan kirim Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu waktu Raja Firaun sesudah tulah ke-10 membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Sudah, lalu mereka menyeberangi Laut Teberau itu. Apa yang terjadi? Memang mereka sudah lewat Laut Teberau, tapi masih ada padang pasir yang mereka harus lewati. Masih ada perjalanan yang harus mereka jalani. Nah, dalam perjalanan ini Bapak Ibu coba renungkan bersama. Dibutuhkan namanya tuntunan pimpinan Tuhan. Jangan maunya sendiri. Tetapi kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Waktu bangsa Israel berjalan di padang belantara itu. Tuhan juga tidak tega. Karena itu padang pasir, kalau siang panasnya minta ampun. Kalau malam dinginnya minta ampun. Lalu apa yang terjadi? Di saat malam Tuhan kirim tiang api. Di saat siang hari begitu panas Tuhan kirim tiang awan. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel ini di saat siang hari tidak kepanasan. Di saat malam hari tidak kedinginan. Karena Tuhan mau bangsa Israel ini memperoleh hidup yang diberkati, bahkan sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi dasar bangsa Israel, apa yang mereka lakukan? Waktu bangsa Israel menjalani padang pasir itu, padang belantara itu, Alkitab mencatat, saudara, ada saatnya tiang awan atau tiang api itu berhenti di satu tempat. Nah, Tuhan sudah ngomong supaya bangsa Israel ini mengikuti kemana Tuhan bawa tiang awan, tiang api itu. Mereka harus ikuti. Tapi dasar bangsa Israel tegar tengkuk, saudara. Apa yang terjadi? Contoh, di saat siang hari. Ada saatnya tiang awan itu berhenti lama. Mungkin pikirnya bangsa Israel, ini kok gak jalan-jalan sih? Ayo nang jalan. Ternyata tiang awan itu tidak bergerak. Demikian juga di saat malam hari, ada saatnya tiang api itu berhenti lama. Mereka juga ngomel, ini kok gak jalan-jalan? Ayo jalan. Dan kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel ngomel-ngomel, marah-marah. Lalu mungkin mereka berkata begini, alah kelamaan ini. Ayo kita keluar dari tiang awan itu, keluar dari tiang api itu. Apa yang terjadi? Di saat mereka keluar dari tiang awan dan tiang api itu, mereka tidak mau dituntun oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Yang ada apa? Kematian. Yang ada kebinasaan. Karena apa?
Mereka maunya sendiri. Tidak mau dituntun oleh Tuhan, tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Sama dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Tahun ini, fullness of the Spirit itu harus betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita harus mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Supaya apa? Kita mau menuruti kehendak Roh Kudus. Bukan kehendak kita, bukan maunya kita, bukan karepe kita, saudara. Tapi maunya Roh Kudus. Kalau maunya kita, gimana supaya cepat kaya? Korupsi. Bagaimana supaya cepat terkenal? Cari muka. Bagaimana supaya cepat dapat kedudukan? Sikat sana, sikut sini. Hantam sana, hantam sini. Itu kedagingan Bapak Ibu. Itu hawa nafsu. Kalau kita menuruti kedagingan kita, kalau kita menuruti hawa nafsu kita tidak peduli sikat sana, sikut sini, jelekkan sana, jelekkan sini, hantam sana, hantam sini, makan sana, makan sini. Yang penting kita dapat kedudukan, dihargai, kaya. Tapi ingat, orang seperti itu neraka jadi bagiannya. Kematian jadi bagiannya. Tapi kalau kita mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin menurut kita, kok lama sih? Mungkin kok gak dijawab sih? Sabar. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita maunya instan, segala sesuatu instan. Tapi Tuhan, waktunya Tuhan itu yang terbaik. Ikutin aja apa maunya Tuhan. Tetapi kalau kita terus marah-marah, terus mengikuti kedagingan kita, kita berontak, kita lawan. Apa yang terjadi? Ya. Kematian yang ada, kebinasaan yang ada, kehancuran yang ada, kegagalan yang ada, bukan keberhasilan. Dan itu bisa kita lihat bagaimana bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu jutaan Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat yang bisa masuk di tanah perjanjian hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb beserta anak-anak yang lahir di padang belantara. Lainnya itu semua mati. Ada yang berkata begini, iya karena mereka kan sudah tua-tua. Umur manusia waktu itu masih ratusan tahun. Mereka ada di padang belantara cuma 40 tahun. Jadi itu bukan alasan sebenarnya. Cuma kenapa mereka tidak sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan? Karena mereka tidak mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang membuat mereka sehingga apa? Tidak memperoleh hidup, tidak diberkati. Tapi coba Bapak Ibu dan saya hari-hari ini, hidupmu mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan hidup kita setiap saat hidup penuh dengan Roh Kudus. Maka saya percaya jalan-jalan kita itu akan terus diatur oleh Roh Kudus. Jalan-jalan kita itu selalu berhasil. Jalan-jalan kita itu selalu beruntung. Jalan-jalan kita itu selalu kita melihat, wow. Mujizat demi mujizat terus kita alami. Saya akan saksi sedikit. Bagaimana saya disepak dari gereja lama. Lalu saya hanya nurut apa kata Roh Kudus. Melalui hamba Tuhan saya dinubuatkan buka gereja. Lalu saya nurut.
kita buka gereja. Sesudah kita buka gereja, hamba Tuhan yang bernubuat kepada saya ini, saya undang lagi sesudah 1 bulan, tahu-tahu dia bilang, jebol. Lalu saya nurut, dijebol. Bahkan tidak berhenti di situ, orang lain mengurus izin gereja setengah mati. Saya puji Tuhan, saudara, Tuhan buka semua jalan, izinnya semua keluar. Bahkan yang saya rasakan hari-hari ini, saya hanya mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus mengenai gereja ini. Dan puji Tuhan, saudara, kebutuhan keperluan gereja ini dicukupi sama Tuhan. Bahkan kita bisa pasang LED. Gereja kita masih baru, sudah bisa pasang LED. Tidak berhenti di situ, Tuhan percayakan kita beli 1 rumah untuk sekolah minggu. Sampai hari ini saya rasakan tuntunan pimpinan Tuhan. Memang ada saatnya kita mengalami tantangan, kita mengalami persoalan. Kadang-kadang orang yang kita percaya itu yang menyepak kita. Orang yang kita percaya itu yang berulah. Tetapi saya belajar, saya punya prinsip gini, selama saya benar, saya tidak perlu takut. Yang penting Roh Kudus menuntun memimpin hidup saya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, bahkan kalau saya saksikan bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana kita sampai hari ini dipercaya oleh Tuhan. Kita punya panti jompo di Mojokerto dalam pembangunan juga. Kita punya panti anak di Tenggilis. Lebih kurang 60 sekian orang yang menjadi tanggungan saya hari-hari ini. Tapi di situ saya lihat yang penting saya mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya melihat karya-karya mujizat Tuhan itu sampai hari ini terjadi. Dan saya mau sampai selama hidup saya mau dituntun oleh Roh Kudus. Saya tidak mau maunya saya sendiri, tapi saya mau dituntun oleh Roh Kudus. Kalau hidup saya dituntun oleh Roh Kudus, saya melihat mujizat demi mujizat itu terjadi dengan luar biasa. Bukan kehancuran, bukan kegagalan, bukan kebinasaan kalau kita dituntun oleh Roh Kudus. Tapi coba kita menyimpang ke kanan, ke kiri maunya kita sendiri. Terobos sana, hajar sini. Lihat, tidak lama. Mungkin kelihatannya, wah bisa buka atau bisa maju kelihatannya. Tapi lihat, jatuhnya nanti lebih sakit. Mungkin kita bisa fitnah sana, fitnah sini, jelekan sana, jelekan sini. Makan, ciak sana, ciak sini. Tapi lihat, ada waktunya. Habis itu, apa yang kau tanam pasti yang kau tuai. Makanya Bapak Ibu pagi hari ini saya ajak kita. Mari kita mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan maunya sendiri. Jangan karepe dewe. Tapi mari kita dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita sampai kepada janji Tuhan yang dijanjikan kepada kita. Bahkan tanah Kanaan yang penuh susu dan madu itu akan diberikan kepada kita. Saya rindu semua kita pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita sampai kepada janji Tuhan. Tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Bahkan saya rindu sorga kekal menjadi bagian kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami tidak mau cuma hidup yang menuruti hawa nafsu daging kami. Tetapi biar hidup kami dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga janji Tuhan itu
akan diberikan kepada kami. Bahkan keberhasilan, kesuksesan, keberkatan itu bisa kami raih, bisa kami miliki. Bahkan surga kekal menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau memberkati kami semua. Kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Bapa, dengan rendah hati kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat, sukacita, damai, sejahtera yang melimpah, yang datang dari Bapa Surgawi, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup saudara, membuat engkau menjadi orang yang berhasil, sukses, diberkati Tuhan, mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.